Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana laqad ja'a rusulu rabbina bil haqq wa nu'minu an takuna jannatu ursilu bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Langsung saja, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Zakaria. Saya tinggal di Kampung Jati, RT 6 RW 7, Desa Jatimulya, Tambun Selatan, Bekasi. Saya adalah anak kelima dari 5 bersaudara. Saat ini saya sedang mengambil pendidikan di kampus IKMI Rizkina, Jalan Yosudarso, Cikarang, Bekasi, dengan jurusan Teknik Informatika. Perlu saya jelaskan juga, kampus IKMI Rizkina Bekasi adalah tempat kuliah cepat dengan jurusan Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan Akuntansi Komputer. Mungkin saudara-saudara ada yang sedang mencari tempat kuliah cepat dan bagus. Ya, di kampus kami lah tempatnya. Di sini saya membuat video tentang kewirausahaan yang tujuannya adalah untuk memenuhi tugas kewirausahaan kampus. Langsung saja. Wirausaha dalam bahasa Inggris dikenal dengan entrepreneur dan intrapreneur. Apabila entrepreneur adalah pengusaha yang aktivitasnya adalah berusaha untuk melakukan terobosan agar selalu memperoleh peluang usaha. Jadi seorang entrepreneur, seorang pengusaha itu selalu melakukan terobosan-terobosan tentang peluang usaha, sehingga usaha bisnis dan industrinya dapat berkembang berkelanjutan. Tujuannya itu supaya usaha bisnisnya itu bisa berkembang, bisa berlanjut. Maka entrepreneur adalah orang yang bekerja pada orang lain atau sebuah lembaga dalam suatu kesatuan sistemik. Walaupun dia bukan seperti pemilik perusahaan, tapi perilaku dan cara berpikirnya mirip seperti wirausaha. Sense of belonging, rasa ingin memiliki, rasa ikut memiliki terhadap tempat dia bergiat, diri sangat kuat. Inilah yang disebut sebagai wiraupaya. Jelas, institusi, lembaga kemasyarakatan atau badan pemerintahan tidak memerlukan pengusaha yang mengusahakan atau menduitkan lembaganya. Dia bukan pedagang yang berdagang demi kekayaan pribadi dan kekuasaan yang diberikan. Dia adalah wiraupayawan, yaitu seorang yang mengupayakan kesejahteraan umum, mendorong kemajuan umum, melakukan terobosan-terobosan untuk mengatasi persoalan orang banyak. Nah, itulah dari wiraupayawan. Jadi wiraupayawan adalah seorang yang mempunyai gagasan, yang mempunyai terobosan-terobosan untuk mengatasi persoalan orang banyak, yaitu dengan cara membuat suatu perusahaan atau membuat suatu
atau membuat suatu peluang usaha yang tujuannya untuk mengatasi persoalan orang banyak. Nah, itulah seorang upayawan. Seorang wira upayawan dapat berasal dari karyawan biasa, mantan atau seorang guru atau dosen, bisa juga dari kaum ustadz atau ulama, politis, birokrat, atau apa saja. Jadi seorang wiraupayawan itu tidak tergantung dari golongan-golongan, tidak ada kasta-kasta atau golongan-golongan. Ini golongan orang kaya, ini golongan orang menengah, atau ini golongan orang paling bawah. Bukan. Semua orang itu bisa menjadi wiraupayawan. Tergantung apakah seorang itu mau apa tidak. Nah, itu yang menjadi pertanyaannya. Yang jelas dia seorang change maker, pembuat perubahan dalam konteks positif. Yang membedakan mereka dengan teman-temannya adalah pada jendela-jendela yang dia miliki. Sebab seperti kata Khalil Gibran, kita semua pada dasarnya adalah terbelenggu menjadi narapidana yang mendiami aneka sel. Yang membedakan sebagian kita berada pada sel berjendela dan sebagian lagi tak berjendela. Wiraupayawan membuat jendela yang memandang jauh ke luar jendela. Dia berpikir dan bergerak melihat indahnya dunia, menjelajahi semesta, menjelajahi serta selalu berupaya memperbarui dunia dengan rujukan referensi yang jelas. Contoh wiraupayawan Ki Hajar Dewantoro. Siapa yang tidak kenal Ki Hajar Dewantoro? Beliau yang bergerak dalam upaya mencerdaskan bangsa Indonesia, serta banyak para tokoh masyarakat lainnya yang umumnya mempredikatkan panutan karena gagasannya yang berhasil mewujudkan gagasan-gagasan. Nah, demikian pula untuk menjadi seorang wirausahawan atau entrepreneur. Menjadi seorang entrepreneur memerlukan usaha yang keras dan konsisten. Bukan suatu proses yang mudah, tapi juga bukan suatu proses yang mustahil. Banyak yang sukses, ada pula yang gagal. Menurut Direktur Mikro Banking Mandiri Budi Sadikin, menjadikan pengusaha sukses dimulai dari ambisi yang besar. Itulah kuncinya. Seorang wiraupayawan, kuncinya adalah memiliki ambisi yang besar. Karena dengan ambisi ini, ambisi yang besar, ambisi yang memiliki kemajuan ke depannya, maka dengan ambisi itu akan membukakan pola pikir yang kecil menjadi pola pikir yang besar, akan membukakan jalannya, sehingga dengan hal itu, dengan orang tersebut mempunyai ambisi besar, seluruh anggota tubuhnya juga bergerak menuju ke hal-hal yang besar tersebut. Pasanglah cita-citamu menjadi pengusaha yang berhasil. Katanya dalam workshop wirausaha muda mandiri Trans Hotel Bandung. Kemudian katanya menjadi pengusaha itu
tidak dengan cepat. Menjadi pengusaha itu tidak dengan cepat menjadi sukses. Semua dibangun dengan kerja keras yang tidak putus asa. Mana ada pengusaha yang bisa langsung sukses? Semua dibangun dengan kerja keras. Jelasnya. Begitu kira-kira kutipan dari perkataan dari seorang direktur mikro retail banking Mandiri di Sadikin. Para wirausaha ungkap Budi juga harus rajin dan senang dengan apa yang diusahakannya. Namun yang paling menentukan adalah adanya ketentuan Allah atas semua itu. Jadi jangan lupa selalu berdoa. Sementara itu, menurut pemilik puluhan factory outlet dari The Big Price Cut Group, Ferry Tristianto harus memiliki wirausaha dan bagaimana dia menciptakan pasar. Harus punya jiwa wirausaha dan berpikir sekreatif mungkin, jelas sekali. Begitu kira-kira kutipan dari pembicaraan yang mempunyai pemilik puluhan factory outlet The Big Price Cut Group, yaitu Ferry Tristianto. Kemudian kita ambil hikmahnya dari seorang Ferry Tristianto yang sudah makan asam garam di bisnis, mengatakan usaha yang dirintisnya dimulai dari bawah. Dahulu saya menjual kaos tersebut dibawa pakai becak karena lokasi produksi terletak di rumah yang jalur sempit. Itu saya lakukan setiap hari. Itu jelas Ferry. Saat-saat berpikir kreatif, jelasnya para pengusaha jangan melawan pasar yang sudah ada, tetapi ciptakan pasar sendiri, ciptakan pasar baru, mengembangkan wilayah pemasaran sendiri. Misalnya, dahulu jualan kaos tidak di pasar atau di distro-distro, tapi malah di toko musik atau di toko yang jauh dari tempat penjualan kaos. Itu terbukti semuanya dilakukan dengan komersial. Itulah ungkapan dari seorang Ferry. Pada abad ke-2001, seorang entrepreneur maupun entrepreneur harus mampu mengenali dan bergaul dengan berbagai jenis teknologi yang cepat berubah, yang pada garis besarnya terdiri dari teknologi informasi, komunikasi, transportasi, dan teknologi produksi. Apapun jenis usahanya. Secara skematik, dapat diungkapkan bahwa seorang pengusaha harus memahami dinamika pasar, yang dalam prakteknya adalah kecepatan memenuhi perubahan selera dan atau perubahan keinginan dari para pembeli dan konsumen. Demikian dirasa ada perubahan selera atau kebutuhan konsumen, maka harus segera menengok pada proses produksi untuk melakukan kajian tentang jenis dan kualitas bahan bakunya. Makanya itu dikatakan informasi, cari informasi. Kemudian harga pada akhirnya waktu
penyampaian bahan baku agar produksi dapat tersedia pada saat yang tepat. Inilah bagian dari implementasi kemandirian berpikir dan kemudian bertindak untuk menghasilkan barang atau jasa yang dikehendaki oleh konsumen atau pasar. Di era serba mudah informasi ini, maka selera konsumen juga cepat berubah. Maka produsen juga harus dengan cepat menyesuaikan produknya agar dapat memenuhi selera konsumen. Keadaan ini berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang mempunyai divisi lead-bank. Perusahaan sejenis ini akan berpedoman pada prinsip supply driven market sebagai lawan dari consumer driven market. Perusahaan seperti Samsung, Apple, Boeing, Airbus, atau perusahaan farmasi raksasa yang akan mendikte pasar apa saja yang harus dibeli karena kemampuan inovasi teknologinya. Jadi untuk pengusaha Indonesia yang sebagian besar masih berada pada market driven permintaan pasar, belum mampu mencapai kondisi mendikte pasar. Sesungguhnya Indonesia pernah mampu untuk menghasilkan supply driven produk, yaitu pesawat terbang tipe N250, satu tipe pesawat terbang yang dapat menjalani perjalanan jarak sedang dan dapat mendarat pada landasan pendek. Tipe pesawat ini tepat untuk menjangkau daerah-daerah terpencil agar terbuka akses keluar daerahnya. Tetapi karena situasi politik tidak kondusif, maka program tersebut tidak dapat diteruskan dan akhirnya Indonesia harus membeli pesawat jenis N250 tersebut dengan yang dikenal sekarang sebagai pesawat jenis ATR buatan Eropa. Jadi akhirnya kembali lagi Indonesia dipaksa jadi konsumen lagi. Nah, itulah yang menjadi PR untuk kita, PR anak bangsa. Kita itu mempunyai sumber daya alam yang banyak, sumber daya manusia yang mumpuni untuk bersaing dengan negara lain. Tetapi pada kenyataannya negara kita tidak mendukung untuk hal tersebut. Tapi jangan jadikan kita tidak bisa berkembang. Kita harus lebih maju. Kita harus bisa berwirausaha. Kita harus bisa menjadi pengusaha. Kita harus bisa menciptakan sebuah lapangan kerja yang akhirnya bisa mensejahterakan orang banyak. Akhirnya penutup dari saya menyongsong abad ke-21 ini dengan berbagai kecepatan perubahan keadaan, maka human capital atau sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas kemandirian merupakan kondisi memaksa imperatif yang harus dipenuhi guna suksesnya seorang sumber daya manusia dalam melalui kehidupannya. Penyimpanan sumber daya manusia mandiri sangat dipengaruhi mulai saat anak-anak, remaja, dan para dewasa. Pengetahuan mengenai kemandirian perlu dikenali oleh para orang tua agar para orang tua dapat ikut mempersiapkan kemandirian putra-putrinya ke depan. Kemandirian diperlukan dalam kegunaan pengembangan kehidupan kewirausahaan dan kewiraupayawan. Karena itu perlu pembentukan sikap mandiri secara bertahap sejak dini. Dua jenis kemandirian adalah kemandirian secara mental dan secara penalaran. Optimalisasi kegunaan kemandirian akan lebih operasional tatkala sumber daya manusia mandiri juga mau
untuk memahami perkembangan berbagai jenis teknologi yang relevan dan berpengaruh secara bidang kegiatannya. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang wira upayawan dan kewirausahaan. Semoga penjelasan ini bisa menjadi arahan, bisa menjadi pencerahan pada saudara-saudara semuanya untuk memulai dirinya masing-masing berpikir besar, menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang wirausahawan yang berhasil dan sukses ke depannya, guna untuk kesejahteraan orang banyak, guna untuk kesejahteraan diri dan keluarga. Akhir kata, jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, yang kurang berada pada tempatnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.